Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, setelah kalian belajar tentang agama, selanjutnya kita akan bahas materi tentang tema. Tema pada pagi hari ini yaitu membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita masih berlanjut membahas tentang flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Flora yang kita bahas, tumbuhan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang daun pandan wangi. Langsung saja kita baca teksnya ya. Daun pandan wangi. Daun pandan wangi adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai tui. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita tipis licin dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Langsung saja kita lihat, ini contoh-contohnya pewarna makanan dari bahan alami. Pewarnanya, jika warna hijau bisa menggunakan daun suji atau daun pandan. Warna kuning bisa menggunakan kunyit dengan cara diparut, diperas airnya. Warna merah bisa menggunakan rebusan umbi bit, bisa juga dengan menggunakan buah naga ya. Jika biru, menggunakan bunga teleng yang biasa tumbuh di kebun-kebun. Warna jingga menggunakan wortel, dan jika coklat yang diinginkan itu menggunakan gula kelapa atau gula merah. Kenapa menggunakan tanaman? Karena dengan menggunakan tanaman ini kita terbebas dari bahan kimia. Baik anak-anakku, dari teks bacaan di atas itu coba kalian simpulkan. Kemudian kalian tulis di buku catatanmu apa kesimpulan dari bacaan teks di atas. Selanjutnya, teks yang kedua tentang fauna atau hewan. Langsung kita baca. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Selanjutnya, kalian buat kesimpulan lagi dari teks bacaan tentang harimau Sumatera. Lagi-lagi kalian tulis di buku catatanmu ya, untuk berlatih bagaimana membuat sebuah kesimpulan. Lalu ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling mudah karena sering Bapak berikan soal ini. Contohnya bisa kalian buka di materi sebelumnya. Lalu apa manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Kalian buat juga di catatanmu ya. Dan yang kelima, buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, dan 7
kamu bisa menggunakan tanda kurang, tanda tambah, tanda kali, atau tanda bagi. Lalu yang keenam, sebutkan kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Kalian menyebut negaranya, kondisi geografisnya seperti apa. Lalu, sebagai tambahannya adalah, kalau tadi menyimpulkan dengan menggunakan kata baku, sebetulnya apa kata baku itu? Kata baku adalah kata yang aturan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi kata baku itu termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ciri-ciri kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, pemakaian imbuhan atau kata baku bersifat eksplisit. Kata baku adalah bahasa percakapan, biasanya digunakan dalam konteks kalimat dan artinya tidak rancu. Nah, ini kalian ingat-ingat ya, ciri-ciri kata baku dan sumbernya. Lalu ciri-ciri kata tidak baku biasanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sudah tercemar atau tercampuri bahasa asing atau bahasa daerah, selalu berubah-ubah. Nah, bahasa-bahasa ini biasanya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Contohnya apa kata baku itu? Kalian nanti bisa ingat-ingat terus, kalian baca-baca terus. Contohnya adalah yang sebelah kiri ini adalah kata baku, sebelah kanannya kata tidak baku. Bus itu kata baku. Kalau bis itu tidak baku. Cabai itu kata baku. Kalau cabai itu tidak baku. Detergen itu baku. Deterjen itu tidak baku. Efektif pakai F, baku. Kalau efektif pakai P, tidak baku. Finish, baku. Kalau finish pakai H itu serapan bahasa asing. Gua itu baku. Kalau gua itu tidak baku. Hafal pakai F itu baku. Kalau hafal pakai P itu tidak baku. Dan ini juga contoh-contoh, kalian cari lagi, kalian ingat-ingat lagi ya, supaya kalian lengkap kosakatanya. Berikutnya, kalau kita bicara tentang hasil pertanian, hasil ekonomi dari negara-negara ASEAN, kemarin Bapak sudah sampaikan, ini ada materinya, kalian bisa baca bahwa pertanian, pertambangan itu rata-rata adalah hasil dari negara-negara di Asia Tenggara. Sebagai contoh, ekonomi dua negara yang sama adalah pertanian di Thailand, di Indonesia, di Malaysia. Tahukah kalian hasil karet terbesar di dunia dari mana? Bukan Indonesia loh. Karet itu paling besar di dunia dihasilkan di Thailand. Lebih dari 4 juta ton per tahun. Sedangkan di Indonesia hanya 3 ton. Yang ketiga, Vietnam. Tapi kalau kelapa sawit itu terbesar di dunia Indonesia. Bahkan yang menggembirakan anak-anak, kelapa sawit di Indonesia yang saat ini dicekal oleh negara-negara Eropa, dikatakan Indonesia perusak lingkungan, sehingga sawit Indonesia tidak diterima di Eropa. Kalaupun diterima, dibeli harga murah. Itu strategi politik mereka. Indonesia nggak kurang akal, nggak diterima di Eropa. Di Indonesia, kelapa sawit diubah menjadi bahan bakar pengganti bensin dan solar. Namanya B20, sekarang B30, dan terakhir sudah jadi B100. Jadi 100% bahan bakar dari kelapa sawit. Indonesia akan menjadi raja minyak dunia nantinya. Nah, sawit seperti itu, karet seperti itu, dan yang lain bisa kalian baca ya. Ini sebagai wawasan pengetahuan. Itu, dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.